Sejak kapan ya? Dulu pertama itu berarti sejak sebelum sekolah mau masuk TK. Penasaran lah kan? Penasaran kan? Ada apa? Ya. Eh, Kayak tiba-tiba ada satu yang kayak setiap hari sampai di sekolah pun Oh, dari sekolah waktu dulu di SMP ada ya? ada lah. Oh. Oke, kembali lagi bersama saya nih di channel The Signature Channel. Oke, jadi kita akan berbincang-bincang part 2 nih. Kan kemarin kita berbincang-bincang tentang PKM nih ya, kalau kesah PKM sama Ricky kemarin. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang, temanya ganti nih. Kita akan bahas tema sedikit jirik-jirigan asik. Horor gitu. Kan kamu katanya bisa lihat juriknya, bisa lihat hantu gitu. Ya sih, cuman nggak sepenuhnya kan bisa lihat kayak orang-orang nggak. Cuman lihat, cuman nggak kayak orang yang bisa langsung nggak. Cuma bisa lihat doang gitu ya, maksudnya. Lihat suara paling dengar. Kita juga punya teman yang ada teman namanya, kalau teman dari kecil itu ada namanya disebutnya Angel. Angel ya. Oke nih, Bib mau nanya nih, sejak kapan nih kamu bisa ngelihat apa? Makhluk tak kasat mata gitu. Sejak kapan ya? Dulu pertama itu berarti sejak sebelum sekolah mau masuk TK. Mau masuk TK? Kalau nggak salah besoknya mau masuk TK. Besoknya mau masuk TK. Ya, nggak benar. Besoknya mau masuk TK. Tiba-tiba ngeliat yang aneh gitu sih. Kayak gitu. Berarti dari kecil banget ya? Ya. Makanya sekarang udah terbiasa gitu. Udah terbiasa. Tapi dulu yang lu inget nih ya dari masa kecil lu, pertama kali ngelihat apa namanya itu, wah itu ada apa gitu. Nah, itu gimana itu? Terakhir. Pertama gini loh. Anak kecil tahu kan lagi main kembang api kan. Anak kecil lagi main kembang api sama adik, sama kakak, sama bapak, sama ibu. Di depan rumah. Kan kalau depan rumah saya kan ada gang kecil gitu ya. Gang kecil itu dulu itu gelap. Yang di situ yang di DU. Iya, dulu kan itu kan gelap. Oh iya. Ya, lagi main kembang api di situ kan, lagi seru-serunya main kembang api. Kenapa ada yang duduk di gang itu tuh, ada yang duduk. Nggak jelas sih, matanya nggak jelas, sepertinya cuman berbayang kayak bayangan doang. Kayak bayangan doang itu lagi duduknya tuh kayak duduk rada jongkok lah. Oh iya. Kayak yang mau pup. Oh iya. Kayak gitu. Kayak yang lagi megang rokok malah. Kayak lagi megang rokok. Pertama itu nanyain ke bapak sama ke ibu, itu siapa? Kata ibu saya itu nggak ada siapa-siapa sama bapak saya. Saya penasaran kan. Itu siapa, takutnya orang yang saya kenal. Yeah. Takutnya teman saya lagi apa di situ kan. Tapi nggak juga sih. Kayaknya bukan teman saya. Soalnya itu kan posturnya postur orang dewasa. Bapak gitu ya, bapak. Saya datengin itu, dia tuh tiba-tiba menghilang. Bling gitu atau bling gitu, kayak nge-flicker gitu. Ya, nge-flicker. Oh, malah aja nge-flicker gitu. Kenapa di YouTube yang barbar mah kan menghilangnya juga kan kayak gitu ya. Ini mah langsung hilang gitu aja. Langsung hilang. Tapi orang tua lu nggak ngeliat ada apa di situ? Nggak ada. Dan tapi lu ngomong nggak ke orang tua lu kalau misalkan ke mama lu, mama di situ ada siapa? Iya, gitu. bilang. Oh, bilang. Terus bilang. Kata orang lu gimana? Sebelumnya juga bilang. Ya, kata orang tua gue kan bilangnya nggak ada siapa-siapa di situ. Oh. Sudah kejadian itu, besoknya tiba-tiba ada beberapa tamu ke rumah. Ada beberapa tamu ke rumah, masih inget sih kayak hampir nenek-nenek, tapi belum nenek-nenek. Rambutnya segini, itu masuk ke rumah, rumahnya lagi dibuka, maksudnya pintunya lagi dibuka. Gue diam di ruang tamu, tiba-tiba ada yang gitu, set. Biasa aja ada di situ, set. Tapi yang gue aneh itu pertama itu dia tuh kayak yang napak, si kakinya tuh kayak napak lantai, tapi nggak napak. Soalnya kenapa gue bilang kayak gitu?
waktu pas dia jalan gini biasa, tapi melayang boy. Oh, gak pakai si ini ya kelihatan lah ya. Iya, tapi melayang kayak itu yang aneh. Dan itu biasa, itu kan belum ngerti ya itu maksudnya teh. Itu mah ngeliat juga, itu mah orang gila lah. Apa ada setelannya juga kan, setelan waktu pas yang itu, setelannya juga kayak setelan copang-caping kayak maaf ya, kayak gembel gitu kan. Ya maaf kan. Iya. Kayak gitu. Ya udah gitu udah biasa mungkin kesini ya liatin itu lagi biasa sampai kesini berarti SMP kita kan SMP ya? Iya SMP di sekolah tercinta. Nah gitu SMP waktu SMP itu SMP yang saatnya tiba-tiba berubah jadi aneh banget. Ya anehnya gimana? Gini, ada yang datang kan biasanya kan yang gue lihat itu kan kayak orang gila ya. Kayak orang gila. Rambut rancung gitulah, panjang gitulah. Tiba-tiba berubah jadi serem. Tiba-tiba berubah matanya kayak yang meleleh ke bawah. Tiba-tiba kayak ada muncratan darah dari sininya. Tiba-tiba ininya dia ngangap gede gitu kan. Dari situ mulai berubah. Udah sakit dulu di situ gue. Sakit panas dingin gitu ya. Lama sih, lumayan lama, sebulan enggak seminggu lah. Dalam 1 tahun itu gue sakit beberapa kali lah. Gue sakit setiap ngeliat yang kayak gitu loh. Ya, dan yang aneh maksudnya sampai serem gitu, makanya sampai ya maaf matanya coplok gitu ya. Terus setiap hari sampai di sekolah pun. Dari sekolah waktu dulu di SMP ada ya? Ada lah. Pasti sih di sini juga di studio ini juga mungkin ada ya. Sampai di sekolah pun masih lihat yang kayak gitu, cuman udah rada terbiasa. Udah terbiasa. Ya. Udah dari kecil itu ya. Iya. Maksudnya udah ngeliat yang kayak gitu juga. Soalnya gue juga baru tahu gue kalau misalkan bisa lihat yang gitu-gitu baru tahunya tuh sekarang. Oh iya. Karena gue juga nanya kepada orang yang bisa lihat. Dan dia berkatanya emang yang kamu lihat, yang saya lihat. Iya. Makanya lo. Tapi yang orang lain tidak lihat. Makin percaya bahwa lo bisa melihat ya. Kayak itu. Dan tadinya gue di sini kan mikirnya ini halusinasi karena gue sakit atau apa gitu kan. Bisa. Tapi kesininya dan akhirnya gue juga nanya sama yang berpengalaman itu mungkin. Dan iya, dia juga pernah ngeliatnya juga pernah kayak gitu. Kayak gitu. Misalkan kayak di sini ya. Di sini ada cewek yang di situ ya. Yang di mana? Yang di belakang. Di studio ini? Ya. Oh iya. Yang di belakang. Kan mukanya tuh dekok gitu ya. Tengah kayak apa sih yang tinggi, hantu tinggi yang botak itu? Kayak Slenderman. Oh iya. Si mukanya tuh kayak gitu, dekok gitu. Tapi nggak adaan gitu, putih. Dan pas gue nanya ternyata emang benar. Orang yang di sini juga pernah ada yang lihat gitu ke satu. Siapa itu. Oh. Nah, makanya gue makin yakin kalau gue tuh bisa lihat contoh ya. Iya. Cuman nih, tapi lu kan kayak Teh Risa ya, misalkan. Tapi kan Teh Risa tuh maksudnya dia bisa masukin arwah, maksudnya bisa masukin jin, bukan jin ya, apa namanya tuh ya, makhluk yang kayak gitu. Oh iya. Ke badannya terus ngeluarin lagi. Lu bisa kayak gitu nggak sih? Gimana ya? Kalau gua sengaja susah ya. Soalnya gitu juga kan harus belajar. Iya harus belajar sama yang bisa. Sebenarnya banyak kemarin banyak yang ngajak untuk belajar seperti itu. Kenapa nggak di ACC dong? Saya takutnya jadinya ilmu hitam syirik. Iya, takut syirik ya. Takutnya jadi itu. Iya. Udah gitu teh udah. Sebenarnya ada sih beberapa yang pengen masuk dulu waktu itu tuh pengen masuk ke badan. Ada sampai kayak yang setengah di sini sampai kayak mati rasa gitu atau apa kayak yang digerakin gitu lah. Dan ngerti sih soalnya pandangannya juga kayak sadar nggak sadar juga gitu yang gue alamin gitu. Nah, tapi pas udah dilawan dengan baca bismillah atau apalah itulah yang doa surat pendek yang gitu alhamdulillah pada apa udah gitu udah nggak ini lagi. Terus
Kemarin waktu pas beberapa bulan kemarin mungkin ya, gue ngerasa gini, kayaknya ada yang datang ke rumah, nggak tahu, mungkin kakek gue yang udah meninggal yang dulu gini, gue belum pernah ketemu. Karun lah ya. Ya karun atau nggak tahu siapa lah, mungkin pada saat maghrib. Saya udah sholat subuh saat maghrib. Gimana sih maghrib sholat subuh? Pas udah sholat maghrib berdoa kan. Pas mau selesai tiba-tiba gini lah, tiba-tiba saya tuh berada di rumah kerun saya. Oh iya. Dan kerun saya itu adalah bapak saya. Oh iya, bapak dari bapak. Berarti kakek saya. Iya. Berarti kakek saya kan. Ya. Ya udah gitu, tapi yang anehnya tuh gini loh. Mereka ngajak ngobrol. Cuman nggak jelas. Kayak gegerenyeman gitu nih. Udah gegerenyeman. Kayak gitu. Itu gegerenyeman. Kayak gitu. Waktu itu terlihat semua jelas. Tapi saat udah sadar kembali ke posisi pertama, kalau yang diingat sama gua, ya sama saya, cuman dari badan sampai ke bawah, kepalanya nggak inget, mukanya gitu ya nggak inget. Ya pokoknya dari sini ke atas itu udah nggak inget kayak gimana. Tapi kalau misalkan kayak setelannya bajunya mungkin inget ya. Iya, setelan bajunya, tema rumahnya tahu, meskipun belum pernah masuk ke situ. Iya. Soalnya waktu pas dulu itu kan di Banten ya, di Banten rumahnya. Mau ke sana itu udah dijual sama orang tua saya, udah dijual. Jadi itu tuh rumah teh udah ada yang nempatin. Oh. Udah ada yang nempatin. Orang lain yang nempatin ya. Iya, udah ada yang nempatin. Dan belum sempat masuk ke dalam situ. Padahal penasaran tuh banyak di situ. Iya, kayak gitu. Pernah nih main sama lu ya, camping nih. Ingat gak sih? Iya. Camping yang tahun baru itu. Iya. Nah, gue mau nanya nih, ada pengalaman horor juga nih yang mungkin teman-teman orang-orang Bandung, mungkin orang-orang Lembang yang sering nge-camp nih. Mungkin YouTuber lain juga kan banyak yang nyeritain tentang di gunung gitu ya. Sebut aja lah ya gunungnya. Jangan. Hah? Gak apa-apa, meren. Gunung. Ya adalah di Lembang pokoknya lah yang terkenal pokoknya di situ gunung. Iya. Kan gunung sih, bukit itu, bukit lah. Nah di situ kan kita pernah camping nih ya. Coba sekali di sini ya, kawan. Coba lu ceritain gimana sih di sana. Ya ada apa aja gitu. Kan lu juga sempat cerita-cerita ke gua lu sempat cerita-cerita ke gua tentang ada apa aja di sana. Coba kalau misalkan ceritain ke detail mungkin udah rada malu lupa mungkinnya udah rada lupa kalau misalkan detail. Yang gue inget itu waktu pas kita pertama datang, jadi langsung ke tempat kita camp ya. Kita ke tempat camp itu, waktu pas kita diam di situ, itu kan pertama bilang ada bapak-bapak Belanda diem satu. Ya di situ. Ya, kata saya itu kan ada bapak-bapak yang diam satu, di situ orang Belanda. Nah, kan belum tahu di situ ada bunker Belanda. Iya, ada bunker Belanda yang belum tahu kan? Ya, belum tahu. Ya, gue juga emang waktu itu dia bilang gitu pertama datang ada. Belum tahu kalau ada bunker Belanda di gunung itu kan, baru juga pertama camp juga ya. Iya, pertama camp juga. Udah gitu. Di gunung itu ya. Loko belasananya kayak ada beberapa juga gitu maksudnya teh. Noni kayak gitu ya. Iya, cuman yang satu itu yang di kita itu kok satu ngeliatin kita gitu, seakan-akan dia tuh kayak pengen ngobrol gitu. Ngobrol gitu, tapi dia juga kayak nggak tahu caranya harus gimana gitu. Nah, kayak gitu. Penasaran kan ada apa. Kayak tiba-tiba ada satu yang kayak kode tentara lewat satu, kadang ada yang kayak duaan gitu, kayak ada yang lari-lari gitu kan di situ tuh. Penasaran kan waktu pas kita diam di situ, datang kan langsung saudara kamu ya. Iya, saudara gue langsung kan lagi pergi dulu nih ceritanya cari kayu buat api unggun kan. Tapi malah ke bunker itu kan. Ternyata nemu bunker mereka. Mereka malah nemu bunker.
cerita lah sama kita. Cerita. Ada bunker Belanda. Iya. Ada curhat tuh. Soalnya orang juga ada jadi kenapa orang ada Belanda di sini gitu. Iya. Kenapa ada Belanda? Ternyata mungkin di situ ada Belanda karena pusatnya di bunker itu kan. Iya. Pertama mikirnya kayak gitu. Katanya sih itu menurut cerita-cerita. Koreksi ya kalau salah ya, maaf ya. Di situ tuh bunker Belanda. Jadi waktu saat Jepang nyerang Indonesia itu si tentara-tentara Belanda tuh warga-warga pribumi Belanda itu sembunyi di situ katanya ya, atau cerita-cerita yang gua searching di YouTube juga. Kalau nggak salah ya, ini maaf kalau salah juga, koreksi aja di komen. Iya, orang-orang Belanda tuh pada sembunyi di bunker itu pada saat masa itu gitu. Makanya banyak Noni juga kan ya. Ya kenapa nggak bilang? Ya nggak tahu kan, itu udah pulang dari gunung itu. Ya waktu pas kita kan penasaran langsung ke sana. Iya, langsung sana. Kita penasaran ke sana. Kita datengin ya tempat itu bukan? Iya. Kita langsung datengin tempat itu. Itu besoknya siang sore. Enggak, begitu udah saudara gua langsung kita datengin sore. Iya. Enggak sore-sore sih, jam 2 jam 3. Ya, kita datang ke sana, datangin. Tiba-tiba gua banyak gimana ya? Tahu waktu pas di pohon pinus itu? Iya, pohon pinus. Kayak tiba-tiba kayak ada yang nongol gitu. Kayak ada yang zut kayak gitu nih. Ya, pasti sih ya di gunung kayak lari zut gitu lah, kayak Hiraisin Jutsu lah itu. Kayak gitu. Pas sudah sampai apa Gapura apa? Itu benteng yang benteng yang kayak Gapura gitu kan? Iya. Kayak Gapura gitu. Jalan akses masuknya situ. Ya. Tiba-tiba kok ada dua kayak megang senjata yang tadinya malik ke sana. Langsung malik ke kita. Begitu datang gitu tuh. Langsung malik ke kita. Kaget kan? Iya. Kaget. Nah, cuman gak jelas sih muka-mukanya gitu aja, cuman setelannya itu jelas. Soalnya gimana ya kan, gue tuh ngeliatnya transparan ya. Iya. Transparan, jadi kayak apa sih? Kayak hologram. Cuman kalau misalkan jelas banget itu, kalau hologramnya tuh yang belakangnya nggak kelihatan banget. Itu baru jelas. Cuma ini mah ngepatitin jelas. Karena belakangnya masih banyak yang kelihatan. Jadi kan gue ngeliat lo nih ya. Tetapi gue bisa ngeliat yang belakang lo. Iya, yang ngerti. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Masuk kan? Kita tuh masuk ke situ. Tiba-tiba kayak pertama masuk, enggak kan, pas sudah masuk itu kayak banyak, ada yang kayak terbang gitu, cuman ya kelihatan sih yang terbang cuma kayak gitu. Kayak apa sih, kayak kain terbang gitu, nggak kelihatan banget soalnya kayak terbang gitu. So kita boleh masuk. Waktu pas kita masuk banyak banget, gila. Apa ya, kita masuk ke situ tuh banyak. Iya, makanya kan nanya kan, langsung pusing enggak? Iya, gue sempet mual sih. Pertamanya pusing enggak? Soalnya masuk gitu langsung kayak kita tuh kayak gitu, kayak dirempuk gitu, kayak mereka tuh kayak penasaran ada apa gitu. Orang baru mungkin kita baru kesana juga kan ya? Iya kan, kita orang baru, kayak langsung kita masuk tuh kayak mau perhoring langsung. Kayak pada kayak wah, pokoknya udah tekanannya juga udah kerasa lah. Iya, gue juga langsung mual sih, jujur aja di situ waktu masuk situ. Jadi begitu dia kaget yang depan pintu tuh, set, apa kata gue tuh, dit, naon maneh kata gitu kan, enggak, cenah, ya udah, dia mungkin nggak mau cerita di situ langsung ya, takutnya menyinggung penghuni di situ yang ngasih. Iya benar. Pas kita udah masuk emang kerasa sih, anjir, kata gue teh, mual gini gitu ya, kerasa nggak beda lah, nggak nyaman lah ya. Iya. Hanya itu. Ya kan, terus kita keluar lagi ya, kan kita nggak sampai 2 menit juga enggak ya? Gitu ya, cuma lihat penasaran gitu doang ya. Keluar kan, bunker itu ada 2 ya? Ya, ada 2. Ada yang bersama satu lagi. Nah kan kita tuh kan ke atas dulu kan? Iya, ke cerobong. Ya kita ke atas dulu. Ya tiba-tiba ada kakek. Oh iya. Ada kakek-kakek yang duduk di situ. Ih, baik banget, gila. Oh iya. Tapi bahasa Sundanya itu bahasa Sunda lemes gitu. Bahasa Sundanya itu lemes.
Terus kayak nyeritain pokoknya mah ngobrol gitu kan, nyeritain tiba-tiba ini tuh kayak kamu, kayak yang lain, kayak anak-anak yang lain tiba-tiba nggak ada. Iya. Tiba-tiba nggak dibawa ada. Flashback ke masa lalu gitu ya. Nah, tiba-tiba nggak ada, di atas melihat ke bawah. Nah ke bawah itu kayak ada yang diseret. Oh iya. Itu darah itu dari sana, dari belah sana sampai ke sini itu kayak darahnya itu kayak, tahu nggak Patrick pas lagi ngecat jalan? Iya. Kayak gitu. Iya. Jalan darahnya itu terus nyusut. Apalagi ada cewek kayak, pokoknya cewek, kalau nggak salah cewek, rambutnya itu dijenggut, itu digusur ya, digini. Itu nggak tahu keadaan, udah nggak tahu ada nyawa atau nggak, lupa. Pokoknya itu dibawa, pokoknya itu ada darah di situ, darah. Pokoknya di situ banyak darah. Masuk ke udah gitu kan, nah si kakek itu tuh bilang bahwa ada satu lagi, tapi jauh di belah sana. Apa tuh satu lagi? Dia tahu bunker nggak tahu apa. Oh iya. Bahwa ada satu lagi jauh di sana. Emang. Cuman belum keakses. Iya emang. Belum keakses sama orang. Iya. Dan masih banyak hewan yang liar. Emang itu ceritanya. Kayak gitu. Ada cerita dari YouTube juga, ada bunker satu lagi emang belum bisa diakses sama orang. Dan katanya ya maksudnya belum terjamah banget ya, takutnya kan ada binatang buas juga gitu, katanya gitu. Dan sambil nunjuk, pokoknya nunjuk itu ke arah ke sana tuh mana? Nggak tahu barat timur, nggak tahu orang. Itu barat ya. Nggak tahu. Berarti ke belah sini, berarti pokoknya mah ke belah sana barat, ke belah sini sedikit. Angka jam 10 lah. Angka jam 10 nunjuk set. Udah gitu ngobrol kan, sebenarnya bahasa Sunda meski itu kan kita biasanya dari kecil itu bahasa Sunda gak mesra-mesra amat gitu kan, kecampur dengan yang kasar. Jadi ada beberapa bahasa yang nggak ngerti juga. Meskipun kita orang Sunda, ada bahasa kasar yang ada bahasa halus yang nggak ngerti. Udah gitu teh udah lah ya. Udah sadar. Udah, kalian ada lagi, tiba-tiba kalian pada ngeliatin kayak ke bawah tuh apa, kayak sumur itu. Iya, si bunker itu. Bukan itu cerobong. Iya. Katanya cerobong udara, ya cerobong gitu. Ya, tiba-tiba kalian udah pada lihat ke situ. Terus kan ada tugu. Iya, tugu itu. Di tugu itu sebelumnya waktu pas kalian hilang ya, ini waktu pas kalian hilang. Gak tahu, mungkin ke zaman 9 berapa ya? 80-an mungkin, gak tahu lah. Pokoknya mah dulu lah, pokoknya dulu banget. Itu ada orang, kayak ada orang-orang yang muter di situ. Sambil ngeliatin gitu doang. Dan itu semua di. Jujur nih, gue kan nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa lihat ya kayak lu nggak bisa jadi. Tapi gue tertarik loh buat jadi indigo gitu. Meskipun ya kata orang janganlah, nggak enak. Nah, emang nggak enak. Katanya nguras banget energi gitu. Tapi gue penasaran gitu sama hal gitu. Kayak gue tuh pengen interaksi sama makhluk-makhluk yang emang gak bisa dilihat sama orang normal gitu. Terus gue tuh pengen ya lebih tertarik ke kayak cerita lo tadi yang tiba-tiba kita tuh dibawa flashback ke masa lalu. Gue tuh pengen banget gitu loh tahu cerita tuh. Dan cuman emang bener ada nggak enak. Mau gimana juga ini nggak enak. Kalau gue tahu ini ganggu. Iya, cuman ya ini pribadi gue gitu kan. Nih ya, gue tertarik gitu. Misalkan kita nongkrong di suatu tempat itu ada. Ya pasti ada. Kalau ada salah satu dari kita itu ada yang bisa lihat dia. Dia kedatangin aja gitu. Iya. Nggak mau kita pura-pura nggak ngelihat dia juga, dia ngelihat ya, terus gitu. Misalkan di sini ya, terus ya, dari sini tuh ngedeketin ya, sampai ke muka kita, sampai di sini nih. Kalau kita terus ngediemin terus, dia mengikutin semuanya. Soalnya dia tahu kita yang bisa lihat dia. Jadi seakan-akan dia emang kayak gini loh. Gue pengen cerita, tapi siapa orang yang bisa lihat gue? Kayak gitu. Ya mungkin dia juga pengen. Tapi waktu pas gue lihat ada orang yang bisa lihat gue, oh ya udah, gue pengen cerita ke orang itu. Iya. Gitu. Iya, justru yang nggak apa-apa gitu kan, dia mau cerita. Ya justru gue tertarik banget gitu. Jadi dia pengen tahu gitu loh dari sebenarnya pengen ini apa ya namanya teh,
pengen tahu sejarah-sejarah kayak dulu tuh Bandung tuh kayak gimana, Iya. kayak beberapa tempat kan. Cuma kalau misalkan gitu gue juga pengen sih. Itu mah kayaknya indigo ya. Iya, Gitu. kan dibawa flashback gitu kayak, buat tiba-tiba Pangeran tuh beda banget, Iya. kayak real time sekarang tuh. Pengen banget, jadi kayaknya tuh menarik gitu loh liatnya. Menarik sih, menarik. Mungkin kalau Teh Risa lihat ya, Teh Risa jadi Risa lihat. Bisa Menarik kali sih, dibawa. menarik. Cuman gini loh Dan aneh pengen teh. tahu gitu. Nggak mau. Nggak apa-apa. Iya, ini juga cerita juga ya kemarin kan nemu siapa? Nemu teman di sana. Bukan manusia sih. Apa itu namanya, Antika. Si Gabut. Kalau kata aku mah si Gabut, soalnya dia tuh datangnya setiap jam 2 kalau ke rumah. Anak setan ya, tapi emang anak setan sih. Setan. Anak setan enggak, dia tuh tiba-tiba buka apa, nyalain komputer. Gitu-gitu aja. Ayo kalau mau tidur ya, lilir jam 2 ya, bangun, gak bisa tidur kan. Jalain mana ini? Oh iya. Jalain weh komputer dia set. Nyalain komputer, udah tinggalin. Jaya, dia tuh kayaknya butuh temen. Kayak pengen, dia tuh udah tahu gitu, isi teh, gue pengen tidur gitu, maksudnya pengen tidur kenapa? Kemarin sore biasanya ada ke rumah yang nggak ada, malah jam segitu gitu. Adan hilang sedikit. Nah, gitu. Ya, dan tadi juga gue tadi kan di rumah yang namanya Angel itu tuh sebenarnya anak kecil. Itu anak kecil rambut segini itu anak kecil seumur berapa ya, 4-5 tahun kan, enggak 6 tahun 6 tahun 7 tahun mungkin. Nama aslinya siapa? Suri, tapi paling disebutnya siapa? Nah, anak setan nggak? Ya kan biar bagus gitu kan namanya. Dia kalau misalkan disebut Suri, kalau misalkan disebut Suri ini ya marah. Wah. Kabur itu marahnya anak kecil, tahu nggak sih? Pergi udah gitu tuh. Nggak ke rumah sehari. Tadi baru ke rumah lagi. Sekian lama dia ke rumah, nggak tahu dia tuh marah ke siapa, yang nggak tahu. Oke Bib, kayaknya cerita horornya kita lanjutin nanti ya. Ya. Dan makasih juga nih udah cerita-cerita ke audiens kita, The Signature Squad. Asik, The Signature Squad namanya kan. The Signature Squad cerita-cerita di suatu gunung di daerah Lembang pokoknya. Dan itu terkenal banget di gunungnya. Ya. Dan bisa dicampingin juga di sana. Dan nanti ya mungkin next konten kita akan cuma nggak rame guys. Karena banyak orang. Iya. Karena waktu itu kita campingnya tahun baru. Iya sih. Kan nanti mungkin kita akan bikin konten di sana kalau sempet ya, kalau ada waktunya juga. Dan makasih juga Bib ya udah cerita-cerita. Makasih banget loh. Sama-sama dong. Ngobrol lah podcast The Signature Channel. Dan jangan lupa komen, like, subscribe, and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oke, dan see you next content. Bye.